Menara yang terlupakan. Jakarta, kota metropolitan yang tak pernah tidur. Gedung-gedung menjulang tinggi berdiri bak penjaga zaman, menjadi saksi bisu sejarah, bisnis, dan tragedi. Di antara keramaian ibu kota, berdiri sebuah bangunan menjulang 28 lantai di kawasan MT Haryono, megah namun kini membisu, Menara Saidah. Gedung itu dulu disebut sebagai simbol kemewahan. Diresmikan pada awal tahun 2000-an, bangunannya terinspirasi gaya Romawi klasik, pilar-pilar kokoh tinggi, dinding kaca yang memantulkan langit Jakarta, dan interior mewah yang membuat siapapun merasa berada di luar negeri. Namun, entah mengapa, usia keemasan Menara Saidah sangat singkat. Kini, bangunan itu ditinggalkan. Kosong. Sepi. Tak terurus. Banyak cerita berkembang, namun satu yang paling menggugah, Menara Saidah bukan cuma ditinggalkan manusia, tapi dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tokoh utama kita bernama Raka Mahendra, seorang jurnalis lepas yang tengah membangun kanal YouTube investigatif bertema misteri urban. Pria berusia 28 tahun itu gemar mengangkat kisah-kisah yang tak biasa. Ia percaya, di balik sebuah tempat yang terlihat biasa, selalu ada cerita tak terduga yang layak digali. Menara Saidah adalah target barunya. Bangunan segede itu, kosong, dan masih berdiri tegak, pasti ada sesuatu yang disembunyikan, gumam Raka suatu malam di kontrakannya. Ia sudah mendengar desas-desus sejak lama, tentang lift yang bergerak sendiri, tangga darurat yang membawa ke lantai lain, bahkan tentang sosok perempuan misterius yang sering muncul di kamera CCTV. Bermodal kamera, mikrofon, dan rasa ingin tahu yang membara, Raka mulai menyusun rencana investigasi. Ia tahu akses ke dalam menara sudah dibatasi, bahkan dijaga satpam swasta. Tapi seperti biasa, ia tak berniat menyerah hanya karena hal sepele begitu. Hari pertama, ia datang ke lokasi untuk observasi. Mobilnya terparkir agak jauh dari menara, karena area sekitar sudah ditutup dengan pagar seng tinggi. Dari balik celah pagar, Raka mengintip ke dalam. Terlihat gedung menjulang sunyi, kaca-kacanya mulai buram tertutup debu dan lumut. Beberapa jendela tampak pecah, dan pintu masuk utama terikat rantai besi. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding, ia melihat satu lampu menyala di lantai atas, padahal seluruh gedung seharusnya tak lagi dialiri listrik. Apakah itu cuma pantulan cahaya? Pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi instingnya sebagai jurnalis tak bisa dibohongi. Ada yang janggal di sana. Ia bertemu dengan seorang penjual kopi keliling yang biasa mangkal di sekitar situ. Namanya Pak Asep, seorang pria parubaya yang dulunya bekerja sebagai teknisi bangunan di gedung tersebut. Pak Asep tidak langsung mau bicara, tapi ketika Raka menyebutkan bahwa ia sedang menyelidiki kebenaran Menara Saidah, raut wajah Pak Asep berubah. "Mas, saya sarankan jangan ganggu-ganggu tempat itu," ucapnya sambil menatap kosong ke arah menara. "Saya dulu kerja di sana. Banyak hal yang gak masuk akal terjadi. Teman saya pernah terjebak di lift yang gak kemana-mana, padahal tombol ditekan berkali-kali. Ada juga yang katanya ngelihat bayangan orang jatuh dari lantai atas, tapi pas dicek ke bawah, gak ada siapa-siapa." Cerita Pak Asep seperti membuka pintu pertama dari misteri yang lebih besar. Raka tahu, ia harus menyelam lebih dalam. Dan malam itu, setelah berbincang dengan Pak Asep, ia pulang sambil membawa pertanyaan besar. Mengapa gedung semegah itu bisa begitu cepat ditinggalkan? Apakah benar ada campur tangan gaib di baliknya? Sesampainya di rumah, Raka mulai menyusun data. Ia menggali arsip berita lama, menyisir forum-forum urban legend, dan mencoba menghubungi mantan pekerja lain lewat media sosial. Satu hal yang mengejutkannya, banyak dari mereka yang menolak diwawancarai. Ada yang langsung memblokir, ada pula yang menjawab singkat, "Maaf, saya tidak ingin mengingat lagi tempat itu." Tak hanya itu. Di satu unggahan blog tahun 2010 yang nyaris terlupakan, Raka menemukan testimoni seseorang yang mengaku sebagai mantan cleaning service di lantai 12. Ia menulis bahwa sering mendengar suara tangisan di kamar mandi wanita, meskipun semua orang di kantor sudah pulang. Bahkan, beberapa karyawan katanya selalu menghindari lantai 14, meski secara resmi gedung itu hanya mencantumkan lantai hingga 13. Raka tersentak. Lantai 14? Tapi bukankah dalam banyak bangunan tua di Jakarta, nomor 13 dan 14 sering dihindari karena kepercayaan tertentu? Mungkinkah lantai itu benar-benar ada, namun disembunyikan? Raka kini makin yakin, Menara Saidah menyimpan sesuatu. Bukan sekadar bangunan kosong, tapi mungkin semacam portal antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Narasi ini baru awal dari perjalanan panjangnya.
Ia belum tahu bahwa apa yang akan ia hadapi nanti bukan cuma sekadar misteri, tapi sesuatu yang akan menguji nyali, iman, dan bahkan batas kewarasannya. Dan ketika malam mulai larut, dan lampu kamarnya mulai berkedip aneh, Raka tak sadar bahwa sejak menyebut nama Menara Saidah terlalu sering, ia sudah menarik perhatian yang tak seharusnya datang. Lantai 14 yang tidak pernah ada. Pagi itu, Jakarta masih berselimut kabut tipis. Di sudut kontrakannya yang sempit, Raka Mahendra menatap layar laptop dengan mata lelah tapi penuh semangat. Data-datanya mulai menumpuk, kutipan berita lama, tangkapan layar dari forum misteri, rekaman wawancara singkat dengan Pak Asep, dan yang paling mencengangkan, catatan tentang lantai 14 yang tak pernah ada di daftar resmi Menara Saidah. Raka membuka peta lantai yang ia temukan di sebuah blok arsitektur tua. Secara teknis, bangunan itu hanya punya 13 lantai utama dan beberapa lantai basement. Tapi dalam beberapa forum, beberapa mantan pegawai bersaksi bahwa lift kadang berhenti sendiri di lantai yang tak ada tombolnya. Salah satu menyebutkan, pernah turun di lantai yang gak dikenali. Di sana sepi banget. Ada suara tangisan dan ruangan yang gak pernah saya lihat sebelumnya. Sejak itu saya resign. Raka memutuskan untuk mencari bukti langsung. Ia menghubungi seorang temannya, Reno, teknisi elektronik yang juga hobi ikut-ikutan investigasi tempat terbengkalai. Gue ikut, asal jangan sampai kesurupan kayak yang dulu, canda Reno. Bersama-sama mereka menyusun rencana menyusup masuk ke dalam menara malam hari, dengan bantuan kamera, alat perekam suara, senter UV, dan alat EMF sederhana. Malam itu, mereka memanjat pagar seng dari sisi timur yang lebih tertutup semak-semak. Begitu berhasil masuk ke pelataran depan gedung, hawa dingin langsung menyambut. Tidak seperti udara Jakarta yang lembab dan gerah, di sini, terasa seperti masuk ruangan yang tak pernah disentuh matahari. Pintu masuk utama terkunci rapat, tapi Reno menemukan jendela kecil di sisi belakang yang sudah rusak. Mereka pun menyelinap masuk. Suasana dalamnya mengerikan. Debu menumpuk, beberapa meja dan kursi masih tersisa seolah waktu terhenti. Tapi tidak ada suara, hanya keheningan mencekam. Lift di lobi utama masih berdiri, entah kenapa lampu indikator di atasnya menyala. Listriknya udah diputus, kan? Tanya Raka. Reno hanya mengangkat bahu. Mereka mencoba menekan tombol lift. Ajaibnya, pintu terbuka perlahan dengan suara mendecit parah. Mereka masuk. Panel lift menyala samar, menunjukkan daftar lantai dari B2 sampai 13. Dan di bawah tombol 13, ada celah kecil yang tertutup stiker hitam lusuh. Raka perlahan mengelupas stiker itu. Di baliknya, muncul angka samar, 14. Reno menelan ludah. Bro, ini gak lucu lagi. Tekan aja. Kita lihat. Dengan tangan gemetar, Raka menekan tombol itu. Lift mulai naik dengan lambat. Detak jantung Raka makin cepat. Suara mesin lift berdengung lirih, lalu tiba-tiba berhenti. Layar panel menunjukkan angka 14, namun ketika pintu terbuka, mereka melihat koridor gelap, tanpa pencahayaan sama sekali, hanya diterangi oleh senter yang mereka bawa. Mereka keluar. Lantai itu tidak seperti lantai lain. Dindingnya kusam, lantainya kotor seolah tak pernah dibersihkan, dan lorong-lorongnya sempit. Tak ada papan nama ruangan. Tak ada tanda-tanda pernah digunakan. Tapi yang paling aneh, bau amis menyengat, seperti darah yang sudah lama mengering. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di ujung lorong. Mereka berdua langsung menoleh. Senter Raka menyorot ke arah sumber suara, tak ada siapa-siapa. Lo denger juga, kan? Bisik Reno. Raka hanya mengangguk, tangan gemetar. Lalu mereka melihatnya. Bayangan hitam melintas cepat di lorong sebelah kanan. Senter Reno sempat menangkap siluetnya. Tubuh tinggi, rambut panjang, mengenakan gaun lusuh, matanya menyala merah sekejap sebelum menghilang. Raka memutuskan merekam dengan kameranya. Tapi saat melihat layar hasil rekaman, mereka terkejut. Mereka tidak terlihat di video. Hanya ruangan kosong. Ini nggak masuk akal, kita terekam di semua lantai lain, tapi di sini, seolah kita nggak pernah ada, seru Reno panik. Tiba-tiba, lift di ujung lorong tertutup sendiri dan bergerak turun. Mereka berdua lari sekuat tenaga, menyusuri tangga darurat. Di tengah jalan, Raka sempat menoleh ke belakang. Dalam cahaya samar, ia melihat sesosok perempuan bergaun putih berdiri di atas tangga. Wajahnya kabur, tapi tangannya terulur, seolah meminta tolong, atau mungkin,
menariknya masuk. Akhirnya mereka keluar dari gedung dengan napas memburu. Di luar, Jakarta kembali seperti biasa. Tapi dalam hati mereka, ada yang berubah. Raka kini tahu, lantai 14 bukan sekadar urban legend. Itu nyata. Dan lantai itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Sosok perempuan bergaun merah. 2 hari setelah petualangan mengerikan di lantai 14, Raka masih belum bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk terus menghantui. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin setelah melihat sosok wanita bermata merah berdiri di tangga darurat. Reno pun mengalami hal serupa. Bahkan, ia sempat memutuskan untuk membakar semua rekaman malam itu. Tapi sebelum itu terjadi, Raka berhasil menyalin sebagian data ke hard disk eksternal. Di tengah kekalutan itu, Raka mendapat pesan dari seorang wanita misterius di akun media sosialnya. Namanya Tari Az-Zahra, seorang jurnalis lepas yang mengaku sedang menyelidiki kasus-kasus kematian tak wajar yang berhubungan dengan Menara Saidah. Ia mengajak Raka bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Tebet. Tari muncul mengenakan kemeja hitam dan celana jeans, wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Ia menyodorkan map berisi kliping berita yang tak pernah muncul di media besar. Lihat ini, katanya. Sejak 2005, sudah ada 5 kasus orang yang menghilang di sekitar Menara Saidah. Semuanya hilang tanpa jejak. 3 diantaranya terakhir kali terlihat mendekati gedung itu. Raka membuka halaman demi halaman. Ada foto seorang wanita dengan wajah pucat dan gaun merah menyala. Ini siapa? Tari menarik napas panjang. Namanya Lestari Anindya. Dulu dia sekretaris salah satu petinggi perusahaan yang menyewa lantai 12. Tapi, dia ditemukan tewas gantung diri di ruang arsip. Anehnya, setelah kejadian itu, semua karyawan mengaku sering melihat sosoknya mondar-mandir di lorong, dengan gaun merah yang sama seperti saat ia meninggal. Malam itu, Raka dan Tari sepakat menyelidiki lebih dalam. Mereka membawa alat rekam suara baru, dan Tari, yang sudah lebih berpengalaman dalam penelusuran urban legend, membawa kemenyan, garam, serta kain kafan kecil yang katanya bisa digunakan untuk memerangkap energi negatif. Mereka kembali menyelinap ke Menara Saidah, kali ini melalui lubang di basement yang sudah diketahui Raka dan Reno sebelumnya. Di dalam, suasana terasa lebih berat dari malam sebelumnya. Langkah kaki mereka seperti bergema lebih keras. Udara terasa lebih pengap, dan aroma wangi melati samar-samar menguar dari lorong. Wangi melati pertanda, bisik Tari. Raka mengangguk. Ia menyalakan alat rekam suara dan mengaktifkan mode perekaman frekuensi rendah. Lalu mereka mulai menyusuri lorong menuju lantai 12, tempat Lestari terakhir terlihat sebelum tewas. Tepat ketika mereka sampai di lantai itu, suara aneh mulai terekam, bisikan pelan dalam bahasa yang tak dikenali. Tari merinding. Suara ini, bukan dari kita. Mereka memasuki ruang arsip. Di sana, cat dinding mengelupas, dan sebuah tali kusut masih tergantung di langit-langit. Tari menyalakan lilin kecil dan mengucapkan doa pelan. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis. Alat EMF Raka berdengung, dan alat rekam menunjukkan lonjakan suara yang tidak biasa. Lalu, Tari melihatnya pertama kali. Seorang wanita berdiri di balik rak arsip, dengan wajah menunduk dan rambut panjang menutupi sebagian besar wajahnya. Gaun merahnya kontras dengan warna kusam ruangan. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah, wanita itu tidak menyentuh tanah. Lestari, panggil Tari perlahan. Wanita itu menoleh. Wajahnya hancur. Matanya menghitam, bibirnya sobek, dan kulitnya pucat seperti mayat. Seketika lampu senter padam. Raka menjerit, menyambar tangan Tari dan menariknya keluar ruangan. Namun lorong di luar kini berbeda, lebih panjang, dan penuh kabut. Mereka tersesat. Dari balik kabut, suara langkah kaki bergema. Tapi ketika mereka melihat ke belakang, tak ada siapa-siapa. Lalu terdengar suara perempuan, lirih tapi jelas. "Kenapa kalian datang lagi?" Tari hampir menangis. "Kita harus keluar sekarang. Kalau enggak, kita bisa hilang kayak yang lain." Mereka berlari tanpa arah, mengikuti insting. Setelah 5 menit penuh teror, akhirnya mereka kembali menemukan tangga darurat dan menuruni gedung dengan cepat. Begitu keluar dari gedung, waktu seperti melambat. Raka memeriksa jam tangannya. Padahal mereka hanya di dalam selama 1 jam, tapi jam menunjukkan 3 jam telah berlalu. Di kontrakan Raka, mereka memutar ulang rekaman suara.
Salah satu bagian paling mengejutkan muncul. Suara perempuan berkata jelas, "Tolong aku dibunuh, bukan bunuh diri." Raka dan Tari saling pandang. Ini bukan sekadar penampakan. Ini pembunuhan. Dan arwah Lestari belum tenang karena kebenaran belum terungkap. Suara dari lift mati. Setelah kejadian di lantai 12, malam itu, Raka dan Tari sepakat berhenti sementara. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Keesokan paginya, Tari muncul dengan ekspresi serius sambil membawa amplop berisi fotokopi dokumen lama, laporan karyawan, catatan pengaduan misterius, hingga sketsa desain asli bangunan Saidah saat masih menjadi gedung perkantoran Islami bernama Gerha Saidah. "Lihat ini," ucap Tari sambil menunjuk satu bagian cetak biru. "Lift Barat." Koridor ini tidak ada di gedung sekarang. Tapi dalam dokumen awal, ini seharusnya terhubung langsung ke ruang bawah tanah, yang bahkan tidak pernah disebut dalam catatan resmi. Ruang bawah tanah? Raka memicingkan mata. "Selama ini aku kira basement itu cuma tempat parkir rusak." "Bukan. Disinilah kasus pertama terjadi." Raka mengangguk pelan. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke Menara Saidah, kali ini dengan bantuan alat baru, kamera termal dan perekam suara khusus yang bisa menangkap frekuensi tinggi. Malam berikutnya, mereka masuk lagi, menyelinap dari celah tembok belakang yang sudah mulai runtuh dan tidak dijaga. Jalan menuju basement dipenuhi puing dan bau lembab menyengat. Mereka mengikuti cetak biru yang dibawa Tari. Ternyata, di ujung koridor parkiran, ada sebuah panel kayu tertutup, bekas pintu lift lama yang kini tersegel rapat dengan kayu dan paku karatan. Di dinding lift terukir simbol-simbol aneh yang belum pernah mereka lihat. Seperti huruf Arab kuno bercampur dengan aksara Jawa. Tari sempat bergumam, ini kayak mantra pengurung. Tiba-tiba, sensor suhu di kamera termal menunjukkan anomali. Ada sumber panas di balik pintu lift, padahal seharusnya tidak ada apa-apa. Raka menempelkan telinganya ke pintu lift. Dan ia mendengar suara tangisan. Lirih, menyayat, seperti dari seorang perempuan yang kesepian. Diiringi bunyi dentingan logam dan langkah kaki kecil, seperti anak-anak berjalan di ubin marmer. "Kamu dengar?" tanya Raka gemetar. Tari mengangguk. Ia pun merekam dengan perekam frekuensi tinggi. Mendadak, lift tua itu bergetar. Padahal tak teraliri listrik selama lebih dari 1 dekade. Paku-paku yang menahan kayu bergemetar pelan, seolah ingin lepas. Dari dalam, suara itu berubah menjadi jeritan. "Buka, buka!" teriakan panjang menggema, membuat tubuh Raka limbung. Tari buru-buru menaburkan garam dan menggambar simbol perlindungan di lantai. Ia tahu, pintu itu adalah segel. Dan sekarang, mereka telah membangunkan sesuatu yang terkurung di dalamnya. Tiba-tiba, dari balik lift terdengar suara berat seperti pria dewasa. "Kalian tidak seharusnya di sini." Tari menggigil. Suara itu dalam dan menyeramkan, jauh berbeda dari suara jeritan wanita tadi. Lampu senter berkedip. Kamera termal menunjukkan bayangan besar yang tidak berbentuk manusia, berdiri di balik pintu lift. Suhu ruangan turun drastis, sensor menunjukkan -3 derajat Celcius. Raka menyambar tangan Tari. "Kita harus pergi. Sekarang." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu lift bergetar lebih keras. Salah satu paku lepas, melesat ke dinding dengan kecepatan tinggi. Mereka lari terbirit-birit ke tangga darurat, mendaki ke lantai dasar. Namun lift-lift lain mulai berbunyi secara bersamaan, padahal listrik gedung sudah lama mati. "Liftnya aktif semua," Raka teriak. Dan anehnya, lampu indikator di tiap lift menunjukkan angka 13. Padahal Menara Saidah tidak pernah memiliki lantai 13 secara resmi. Angka itu sengaja dilewati seperti pada gedung-gedung lain karena dianggap membawa sial. Namun kini, semua lift menunjuk angka tersebut. 13, berkedip-kedip, seperti sedang mengundang mereka naik. Tari mengucap doa pelan sambil menaburkan kemenyan kecil. Asap mengepul samar, dan perlahan suara-suara dari lift mereda. Namun sebelum mereka keluar, Raka menoleh ke salah satu monitor rekaman kecil yang dibawa. Di layar, tampak sosok wanita bergaun merah berdiri di dalam lift lantai 13. Matanya menghadap kamera, bibirnya bergerak pelan. "Satu lantai lagi, kalian akan tahu kebenarannya." Raka menahan napas. Tari menggigil. Mereka tahu, mereka belum selesai.
Yang tersembunyi di balik misteri lift bukan sekadar arwah penasaran. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih kuat, yang tertidur, atau mungkin, dikurung, di bawah menara Saidah. Dan mereka baru saja mengusiknya. Ruang rahasia di lantai 13. Pagi hari setelah insiden lift, Raka dan Tari duduk di warung kopi kecil dekat stasiun Cawang. Wajah mereka lelah dan pucat, masih terguncang oleh peristiwa semalam. Perekam suara mereka rusak, dan kamera thermal hanya menyisakan satu file, gambar seorang wanita bergaun merah di dalam lift yang secara teknis tidak ada, lantai 13. Aku nggak bisa berhenti mikirin dia, ujar Tari pelan. Kenapa dia muncul justru di lantai yang katanya tidak ada? Raka mengangguk, lalu membuka laptopnya. Ia mulai mengakses peta lama Menara Saidah yang ia temukan di forum arsitektur gelap. Dalam satu versi peta, lantai 13 memang sempat ada, hanya saja kemudian dirubah secara struktural dan dihilangkan dari daftar resmi. Tapi kenapa? Aku nemu ini, ujar Raka sambil memperbesar gambar denah. Ruang tanpa nama. Letaknya tepat di atas lantai 12, tapi tidak punya akses tangga atau lift biasa. Seolah sengaja disembunyikan. Tari menatap layar, lalu berkata pelan, kita harus ke sana. Malam itu, mereka kembali ke gedung, kali ini membawa alat panjat dan kamera saku cadangan. Lift sudah tidak menunjukkan angka 13 lagi, tapi mereka tahu kemana harus pergi. Melalui tangga darurat di ujung lorong lantai 12, mereka menemukan sekat dinding beton tipis. Raka memukulnya pelan, kosong. Menggunakan palu kecil, mereka menjebol sebagian tembok. Di baliknya, koridor sempit terbentang, remang-remang dan dipenuhi debu. Udara terasa berat, seperti memasuki ruang kedap waktu. Mereka menyusuri koridor hingga tiba di sebuah pintu besi tua, terkunci dengan rantai karatan dan simbol-simbol asing tergores di permukaannya. Tari, dengan ragu, menyentuh rantai itu. Tiba-tiba, dari dalam ruangan terdengar suara pelan, gumaman dalam bahasa Jawa kuno. Seperti seseorang yang sedang berdoa, atau mengutuk. Raka, bisik Tari, kita harus masuk. Raka menggunakan linggis untuk menjebol rantai. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap. Di dalam, mereka menemukan ruangan seperti tempat ibadah kuno. Terdapat sajadah lusuh, dupa yang sudah mati, dan di ujung ruangan, cermin besar bertuliskan aksara Arab gundul. Namun yang membuat mereka membeku adalah bayangan di dalam cermin, dua sosok berdiri memandangi mereka. Bukan pantulan Raka dan Tari, tapi sepasang pria dan wanita berpakaian zaman kolonial. Wajah mereka pucat, mata hitam legam, dan mulut bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, lampu senter Raka mati. Dalam gelap, cermin itu mulai memancarkan cahaya redup keemasan, seperti membuka portal. Dari baliknya, tangan-tangan hitam menjulur keluar, mencoba meraih keduanya. Tari cepat-cepat membakar dupa dan mengucap doa. Bayangan di cermin menjerit, bukan suara manusia, tapi suara dalam, seperti gesekan baja dan tulang. Tangan-tangan itu menghilang, namun sebelum cermin meredup, mereka melihat sosok wanita bergaun merah berdiri tepat di belakang mereka dalam pantulan. Ia berbisik, kalian sudah terlalu dalam, kebenaran tidak bisa dibatalkan. Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang. Lantai bergetar hebat, debu beterbangan, dan cermin retak. Mereka berlari keluar, tepat saat langit-langit runtuh sebagian. Pintu di belakang mereka tertutup sendiri, seolah menyegel ruangan itu kembali. Sesampainya di lantai 12, napas mereka tersengal. Tapi apa yang mereka lihat di layar kamera membuat darah membeku. Dalam rekaman itu, sosok wanita bergaun merah mengikuti mereka sepanjang lorong, berjalan pelan, lalu menghilang saat cermin pecah. Namun di akhir video, muncul satu pesan misterius dalam frame terakhir. Kalian telah membuka satu dari 3 pintu. 2 lagi menanti. Raka dan Tari saling pandang. Jika yang mereka lihat baru 1 pintu, maka 2 pintu lainnya bisa jadi lebih berbahaya. Dan pertanyaannya, di mana lokasi 2 pintu lainnya? Dan siapa wanita bergaun merah itu? Ritual terlarang dari masa lalu. Setelah kejadian mencekam di ruang rahasia lantai 13, Raka dan Tari mulai menyadari bahwa mereka telah mengusik sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar urban legend. Ketika mereka kembali ke base camp sederhana di sebuah kontrakan dekat Kalibata, suasana rumah pun mulai berubah aneh. Lampu yang padam sendiri, suara langkah di loteng, dan mimpi-mimpi buruk yang sama setiap malam,
mimpi tentang wanita bergaun merah yang memandangi mereka sambil menunjuk ke arah api. Tari, yang memiliki darah keturunan Jawa kuno dari garis neneknya, mulai mengalami hal yang lebih dalam, penglihatan saat terjaga. Ia melihat simbol-simbol kuno di dinding yang tidak bisa dibaca orang biasa, serta mendengar bisikan dalam bahasa yang hanya ia pahami separuhnya, bahasa Jawa Kawi, bahasa kuno yang dipakai dalam kitab-kitab ritual leluhur. Kita sudah membuka 1 dari 3 pintu, gumam Tari sambil membaca kembali isi mimpi yang ia tulis. Yang kedua berhubungan dengan api dan darah. Raka, yang skeptis pada awalnya, mulai percaya bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Ia menghubungi seorang dosen sejarah dan epigrafi dari Universitas Indonesia, Bu Retno, yang dikenal menyimpan koleksi naskah kuno. Mereka janjian bertemu di perpustakaan UI untuk memverifikasi simbol dari cermin lantai 13. Saat Bu Retno melihat foto-foto itu, ia langsung terdiam. Ini bukan sekadar simbol, katanya. Ini bagian dari Tribumi Keramat, 3 segel leluhur yang disegel oleh para penjaga spiritual di masa lampau. Segel ini biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat persinggahan antara dunia nyata dan arwah. Bu Retno menunjuk satu bagian simbol, bentuk menyerupai cakra dan angka, 3, terbalik. Simbol ini berarti api pengorbanan. Pintu kedua bisa jadi adalah tempat di mana ritual pemanggilan pernah dilakukan, dan gagal. Tari menelan ludah. Apakah pernah ada ritual semacam itu di Menara Saidah? Bu Retno membuka map tua, lalu mengeluarkan surat kabar dari tahun 1982. Artikel itu membahas kebakaran misterius di sebuah kantor tua, tepat di lokasi yang kini berdiri Menara Saidah. Api membakar lantai atas, tapi tidak ada penyebab pasti. Satu-satunya saksi mata, petugas keamanan, mengaku melihat orang-orang berpakaian jubah hitam mengelilingi simbol-simbol di lantai. Dan satu pernyataannya yang paling mencengangkan, salah satu dari mereka tidak berjalan, dia melayang. Raka dan Tari memutuskan untuk mencari arsip bangunan asli dari tahun-tahun awal sebelum Saidah dibangun. Di basement Gedung Arsip Nasional, mereka menemukan satu dokumen proyek pembangunan awal Saidah. Dalam salah satu catatan kontraktor, tertulis catatan aneh, jangan ganggu ruangan yang berada di bawah tanah. Segel ritual belum dibuka. Ternyata, di bawah menara tersebut, ada satu ruang bawah tanah yang tidak pernah dipakai secara resmi. Denahnya tidak muncul di peta publik, hanya pada cetak biru pertama pembangunan. Ruangan itu disebut sebagai ruang api. Malam itu juga, mereka kembali ke Menara Saidah, menyelinap ke ruang genset di basement. Di balik dinding baja karatan, mereka menemukan lorong kecil dengan pintu besi penuh jelaga. Bau asap tercium samar, padahal tidak ada tanda-tanda api. Saat mereka membuka pintu, ruangan di dalamnya seperti tersimpan dalam waktu. Dinding hitam, lantai hangus, dan di tengah-tengah ruangan terdapat lingkaran ritual, dengan lilin-lilin yang meski sudah padam, masih berasap tipis. Di sudut ruangan, sebuah altar batu menyimpan benda kecil berbentuk seperti jantung, berwarna hitam mengilap. Begitu Tari mendekatinya, benda itu berdenyut perlahan. Tiba-tiba, suara keras menggema, jeritan wanita. Jantung itu melompat dari altar dan menghantam lantai, memercikkan darah segar. Api biru menyala di sekeliling lingkaran, dan dari dalam kobaran itu, sesosok bayangan tinggi menjulang. Wajahnya kabur, tapi aura kegelapannya terasa nyata. Pintu kedua telah terbuka, gumam sosok itu. Kalian tidak bisa mundur. Segel ketiga menunggu, di tempat tertinggi. Seketika api padam. Jantung hitam itu berubah menjadi batu, dan altar retak menjadi 2. Di tengah retakan, terdapat gulungan naskah tua bertuliskan, siapa yang membuka ketiga segel, akan membangunkan penjaga sejati. Ia tak bisa dibunuh, hanya disegel ulang oleh darah pewaris. Tari gemetar. Apa maksudnya, darah pewaris? Raka memandang Tari, lalu beralih ke gulungan itu. Dalam pojok bawah, tertulis satu nama dalam aksara Jawa. Wahyuningrum. Itu nama keluarga nenek Tari. Pewaris segel terkutuk. Hening menyelimuti ruangan bawah tanah yang baru saja mereka tinggalkan. Tari masih memandangi gulungan naskah dengan nama keluarganya, Wahyuningrum, tercetak dalam aksara Jawa kuno. Nama itu, yang tak pernah ia sangka akan berkaitan dengan sesuatu sekelam ini, kini menjadi kunci dari keseluruhan misteri Menara Saidah. Setelah kembali ke kontrakan, Tari duduk termenung di depan cermin. Ia mengingat kembali cerita-cerita almarhum neneknya, yang dulu sering disebut orang sebagai dukun putih.
Salah satu cerita yang paling sering ia dengar sejak kecil adalah tentang penjaga api yang tertidur dalam bangunan tua di jantung kota, dan hanya bisa dibangunkan oleh darahnya sendiri. Saat itu Tari menganggapnya dongeng. Kini, dongeng itu telah hidup. Raka mencoba tetap rasional, tapi ekspresi tegangnya menunjukkan ia pun sudah kehilangan pijakan logika. Kalau nama keluargamu ada di gulungan segel, berarti kamu memang bagian dari ini semua. Pewaris. Pewaris apa? Tanya Tari pelan. Kutukan? Tanggung jawab? Raka diam sejenak sebelum membuka laptop dan kembali menelusuri arsip digital yang mereka temukan dari peta bangunan awal. Ia menemukan sesuatu yang sebelumnya terlewat, lantai 21. Dalam semua dokumentasi dan laporan renovasi, lantai ini selalu disebut tidak aktif, tidak ada akses, tidak ada lampu, tidak ada catatan tentang isi ruangannya. Tapi dalam denah asli, lantai itu dinamai Padepokan Puncak. Kalau dugaanku benar, ujar Raka, puncak gedung adalah tempat segel terakhir. Dan kamu harus ke sana. Malam itu juga mereka kembali ke Menara Saidah, membawa bekal seadanya dan satu-satunya benda pelindung yang diberikan Bu Retno, keris pusaka kecil berbalut kain kafan, yang katanya pernah digunakan untuk mengunci energi dari dimensi lain. Mereka naik tangga darurat hingga lantai 20. Saat mencoba membuka pintu ke lantai 21, mereka dihadang tembok semen kasar, seolah lantai itu memang tidak seharusnya diakses. Namun dari balik tembok, terdengar bunyi gamelan halus, seperti suara yang tertahan dalam waktu. Tiba-tiba, tangan Tari bergerak sendiri. Ia menempelkan telapak tangannya ke tembok itu, dan dinding bergetar ringan. Dalam sekejap, tembok itu runtuh pelan seperti pasir, membuka lorong tua yang remang-remang. Di ujung lorong, berdiri pintu kayu jati raksasa dengan ukiran naga bersisik merah dan lambang matahari di tengahnya. Tanpa ragu, Tari menyentuh ukiran itu, dan pintu terbuka perlahan, menghembuskan angin panas bercampur bau kemenyan dan darah. Ruangan di dalam adalah aula bundar. Di tengahnya terdapat singgasana batu yang dipenuhi kain merah tua, dan di sekitarnya, 7 patung manusia berdiri mengelilingi. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, dengan mata tertutup kain. Seketika, salah satu patung bergerak. Pewaris Wahyu Ningrum akhirnya datang, ujar patung itu dengan suara berat yang seolah berasal dari kedalaman bumi. Siapa kalian? Tanya Tari. Kami adalah penjaga segel ketiga. Tugas kami menjaga kunci penutup agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tiba-tiba, patung-patung lain bergerak, membentuk lingkaran di sekeliling Tari. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk ke arah keris pusaka. Untuk membuka kunci, darah pewaris harus menyatu dengan warisan leluhur, kata mereka serempak. Tapi jika tak siap, arwah dalam keris akan menelan jiwamu. Raka mencoba maju untuk melindungi Tari, namun satu hembusan angin panas melemparkannya ke dinding. Tari menatap keris itu, lalu menggigit ujung jarinya hingga berdarah, dan menyentuhkan darah itu ke bilah pusaka. Suara jeritan langsung menggelegar dari dalam keris. Ruangan berubah gelap. Dalam kegelapan itu, Tari melihat sosok wanita tua berpakaian putih, tersenyum padanya. Anakku, kau akhirnya datang, bisiknya. Lanjutkan tugas kami. Tutup pintu sebelum dunia ini hancur. Cahaya terang meledak dari keris, menyapu seluruh aula. Ketika cahaya itu padam, semua patung telah hancur menjadi debu. Di tengah singgasana, muncul gulungan baru, dengan segel merah menyala. Saat Raka membukanya, tertulis, segel ketiga telah dibuka. Penjaga sejati telah terbangun. Hanya pewaris dan penuntun yang bisa menghentikannya. Raka membaca bagian bawah gulungan dengan suara bergetar. Penuntun? Mereka berdua menatap satu sama lain, saat gema langkah kaki mulai terdengar dari balik pintu. Langkah berat. Pelan. Tapi pasti. Dari balik pintu jati, muncul sosok tinggi besar. Matanya merah membara, wajahnya ditutupi topeng batu. Tubuhnya berbalut kain hitam yang melayang meski tidak ada angin. Ia berdiri di hadapan mereka, dan suara dalam dari tubuhnya berkata, "Aku telah bangkit. Kalian membuka jalan bagi kehancuran." Penjaga sejati. Angin kering menyapu aula lantai 21, membawa aroma anyir bercampur kemenyan terbakar. Sosok berjubah hitam itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Tapi auranya menyesakan. Dinding-dinding mulai retak, lampu-lampu padam satu persatu, dan suhu ruangan menurun drastis.
Tari menatap makhluk itu dengan jantung berdegup kencang. "Siapa kau?" suaranya parau. "Aku adalah Damar Kelana, penjaga sejati segel ketiga," jawabnya dengan suara menggema. "3 abad aku disegel oleh para leluhurmu, tapi kini, darahmu membangunkanku." Raka mencoba menarik Tari menjauh, tapi tubuhnya masih lemah usai terkena lontaran gaib sebelumnya. Dengan sisa tenaga, ia mencabut keris pusaka yang kini berubah bentuk. Bilahnya memanjang, berkilau merah darah, dan berdenyut seolah hidup. "Kenapa kau disegel?" tanya Tari, mencoba menahan gemetar suaranya. Damar Kelana mengangkat tangan. Seketika, lantai bergetar dan dari celah batu muncul bayangan-bayangan hitam, makhluk tanpa bentuk yang mendesis dan mengelilingi aula. "Aku bukan penjaga untuk melindungi dunia ini," katanya. "Aku adalah penjaga agar kehancuran tetap terkunci. Tapi dengan dibukanya segel, aku bebas, dan dunia ini akan menjadi altar pengorbanan bagi dunia gaib." Suara itu menggema panjang. Raka menyadari satu hal, segel bukan hanya untuk mengurung roh jahat, tapi juga untuk menahan batas dimensi. Dan kini batas itu mulai menghilang. Tiba-tiba, Damar Kelana melayang cepat ke arah Tari. Keris pusaka di tangannya menyala dan bertabrakan dengan tangan hitam Damar Kelana. Ledakan energi terjadi, melemparkan mereka ke sudut ruangan. Tari tersungkur. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda, sebuah ruang putih tanpa dinding, tanpa batas. Dari kabut putih, muncul sosok neneknya. "Kamu belum siap, Nak?" Tapi waktunya sudah tiba. "Dengar baik-baik, hanya ada satu cara menutup kembali segel. Kamu harus menyatukan ketiga pusaka leluhur. Keris, kalung azimat, dan cermin sukma. Tanpa itu, menara ini akan menjadi gerbang iblis." "Tapi di mana kalung dan cerminnya?" "Satu ada di tangan orang yang dulu mengkhianati keluarga kita. Dan satu lagi tersembunyi di ruang terlarang lantai dasar. Kamu harus turun ke bawah." Tari terbangun dengan nafas terengah. Damar Kelana sudah tak terlihat. Di hadapannya hanya debu hitam yang mengepul pelan, seperti kabut terbakar. "Dia pergi," ujar Raka, yang kini kembali berdiri meski masih gemetar. "Tapi dia belum selesai. Ini baru permulaan." Tari mengangguk. "Aku tahu kemana kita harus pergi sekarang. Tapi kita butuh bantuan." Keesokan harinya, Tari dan Raka menemui Bu Retno, paranormal sepuh yang tinggal di pinggiran kota. Bu Retno sudah menunggu mereka seolah tahu mereka akan datang. "Sudah kubilang, Tari, darahmu akan memanggil semua ini," katanya sambil menyerahkan sebilah cermin kecil berbentuk bulan sabit. "Cermin sukma ini pernah milik ibumu. Disimpan oleh ayahmu setelah beliau wafat. Aku jaga selama bertahun-tahun. Cermin itu dingin saat disentuh. Tapi saat Tari menatap permukaannya, ia melihat wajahnya, dengan mata lain menatap dari balik bayangannya. Mata neneknya. Gunakan ini hanya di hadapan Damar Kelana." Ia tak tahan melihat kebenaran dirinya sendiri. Bu Retno kemudian membuka lemari tua, mengeluarkan peti hitam kecil berukir bunga teratai. Di dalamnya ada foto-foto tua, surat dari ayah Tari, dan secarik peta. Kalung azimat milik leluhurmu terakhir terlihat di tangan seseorang bernama Wirya, mantan penjaga menara. Tapi dia hilang sejak 2009. Terakhir kabarnya, dia bersembunyi di bawah tanah, di lorong pemeliharaan lama di bawah Menara Saidah. "Lorong bawah tanah?" tanya Raka. "Ya. Tak semua orang tahu itu ada. Tapi lorong itu dulunya jalur rahasia saat zaman kolonial, dan masih terhubung dengan fondasi menara. Di sanalah cermin dan kalung terhubung dalam pusaran gaib. Dan di sanalah Damar Kelana akan memulai ritualnya." Malam kembali turun. Kali ini mereka datang dengan persiapan penuh. Senter ultraviolet, jimat, keris, cermin, dan peta Bu Retno. Melalui pintu besi tua di belakang parkiran bawah tanah, mereka turun ke dalam lorong sempit berlapis batu bata kuno. Suara tetesan air terdengar seperti denting lonceng kematian. Dinding dipenuhi lumut dan ukiran simbol-simbol aneh yang membentuk pola melingkar, seperti labirin. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besi tua bertuliskan huruf Latin yang nyaris hilang. Sanctum Custodis. Non Aprias. Kamar penjaga. Jangan dibuka. Tapi mereka tahu, mereka harus membuka pintu itu. Kalung pengkhianat.
Tari dan Raka berdiri di depan sebuah pintu besar yang terkunci rapat. Di tangan Raka, sebuah kalung tua yang hampir terhapus oleh waktu, namun tetap menyimpan kekuatan yang tak terkatakan. Kalung itu adalah petunjuk terakhir yang mereka butuhkan untuk membuka rahasia kelam yang telah lama disembunyikan oleh keluarga mereka sendiri. "Apakah kita benar-benar siap menghadapi ini?" tanya Tari, matanya memandangi kalung yang bergoyang di tangan Raka. Suara hatinya tak bisa menutupi kegelisahan yang mulai menghantui. Raka menarik napas dalam-dalam, menatap kalung itu dengan tatapan penuh tekad. "Kita tak punya pilihan, Tari. Ini adalah jalan terakhir untuk mengungkap siapa sebenarnya yang mengkhianati kita." Dengan perlahan, Raka meletakkan kalung itu pada lubang di pintu yang sudah lama terkunci. Ketika kalung itu bersentuhan dengan pintu, sebuah suara berderak terdengar, dan pintu itu mulai terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan yang gelap dan berdebu. Tari dan Raka melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Setiap langkah mereka terasa berat, seakan ada banyak mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Sebuah meja tua dengan dokumen-dokumen keluarga yang tersebar, memuat catatan-catatan yang mengungkapkan perselingkuhan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Tari menggenggam erat tangan Raka. "Kita harus tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas semua ini, Raka. Apa yang mereka sembunyikan selama ini?" Raka menatap dokumen-dokumen itu dengan marah. "Keluarga kita, mereka tidak hanya menutup-nutupi, mereka bahkan berani mengorbankan nyawa demi menjaga rahasia ini." Di tengah-tengah dokumen itu, mereka menemukan sebuah nama yang tak pernah mereka duga. Nama seseorang yang sangat dekat dengan mereka, yang selama ini dianggap sebagai pelindung dan pembimbing. Pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang ini mengguncang seluruh keyakinan mereka, dan semakin memperdalam misteri yang membelit keluarga mereka. "Ini lebih dari sekadar kalung," ujar Raka dengan suara serak, menyadari betapa dalamnya lubang hitam ini. "Ini adalah akhir dari semua kebohongan yang telah membelenggu kita." Tari menggenggam kalung itu sekali lagi, merasakan berat sejarah yang ada di baliknya. "Sekarang kita tahu siapa yang harus kita hadapi," katanya, matanya menyala dengan tekad yang sama. "Dan kita akan melawan segala cara untuk mengungkap kebenaran." Tari dan Raka bersiap menghadapi musuh yang tak pernah mereka duga. Keberanian mereka akan diuji dalam pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib keluarga mereka. Dengan kalung pengkhianat sebagai kunci, mereka siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Pertarungan terakhir. Tari dan Raka berdiri di tengah ruang yang luas dan gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lilin-lilin yang tersebar di sekeliling mereka. Pintu besar yang mereka buka sebelumnya kini tertutup rapat, menyisakan mereka di dalam ruang yang semakin terasa sesak. Mereka tahu, inilah saatnya, pertarungan yang akan menentukan nasib mereka, keluarga mereka, dan mungkin bahkan kehidupan mereka sendiri. "Raka," kata Tari dengan suara gemetar, "apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya menghadapinya begitu saja, bukan?" Raka menatapnya dengan serius. "Kita tidak punya pilihan. Kita harus mengungkap semuanya, Tari. Kebenaran yang tersembunyi akan membawa kita pada jalan keluar." Namun, ketika Raka berbalik untuk melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki yang berat dari belakang mereka. Suara itu semakin mendekat, seolah mengikuti mereka dengan setiap detik yang berlalu. Tari dan Raka menoleh bersamaan, hanya untuk melihat sosok yang tak asing lagi, sosok yang telah lama mereka percayai. "Bagaimana kalian bisa tahu?" Suara itu terdengar keras dan dalam, menggema di seluruh ruangan. Dari kegelapan muncul seorang pria dengan wajah yang penuh kekuatan, namun juga penuh kebohongan, pria yang selama ini mereka anggap sebagai pelindung mereka, sang kakek. "Kakek," suara Tari hampir tersedak, hatinya serasa terinjak. "Kenapa? Kenapa kakek menyembunyikan semua ini dari kami?" Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu tak ada kebahagiaan di dalamnya. Hanya rasa bersalah yang tertutup rapat oleh kebanggaan. "Kalian belum siap untuk mengetahui semuanya, anak-anak. Kadang, kebohongan itu diperlukan untuk melindungi kalian dari kenyataan yang lebih kejam." Raka mengangkat kalung pengkhianat itu, matanya menatap tajam ke arah kakek mereka. "Jangan coba lagi untuk menutupi kebenaran. Kami sudah tahu semuanya. Kakeklah yang telah mengkhianati keluarga kami, yang membuat kami terjebak dalam permainan ini." Kakek itu tertawa, namun tawanya penuh kepahitan. "Benar. Aku memang bagian dari rahasia itu, dan aku melakukan semua ini untuk melindungi kalian. Dunia ini bukan tempat yang aman, anak-anak. Kadang, untuk bertahan hidup, kita harus mengambil langkah-langkah yang tak dapat kalian pahami."
Tari dan Raka saling berpandangan. Mereka tahu, pertarungan ini bukan sekadar tentang menghadapi kakek mereka, tetapi juga menghadapi kebenaran yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin tegang. Ruangan itu mulai bergetar, dan suara gemuruh yang berasal dari kedalaman tanah menggema semakin keras. Di sekitar mereka, bayangan gelap mulai bergerak, seolah mengincar mereka dengan niat jahat. Kakek itu mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan itu berhenti, seolah menunggu perintah. Kalian ingin tahu kenapa aku melakukan semua ini? Karena keluarga kita terjebak dalam perang kuno yang tak pernah bisa dihentikan. Aku hanya mencoba bertahan, ujar kakek itu dengan suara yang mulai berubah menjadi berat dan asing. Tari dan Raka saling menggenggam tangan. Mereka tahu satu hal yang pasti, ini adalah momen yang menentukan. Dengan kalung pengkhianat di tangan mereka siap menghadapi kenyataan yang ada. Mereka harus melawan kakek mereka dan mengakhiri perang yang telah mengorbankan banyak jiwa dalam keluarganya. Aku tak akan membiarkan kebohongan ini terus berlanjut, kata Tari dengan suara penuh tekad. Kami akan melawan, kakek. Dan kali ini, kami akan menang. Raka mengangguk. Ini adalah akhir dari semuanya. Kakek, kau sudah memilih jalan yang salah. Sekarang giliran kami. Dengan langkah tegas, Tari dan Raka maju, siap menghadapi semua yang telah dipersiapkan untuk mereka. Pertarungan terakhir ini tidak hanya akan menentukan nasib keluarga mereka, tetapi juga akan mengungkapkan sejauh mana mereka bisa bertahan dalam menghadapi kegelapan yang telah lama mengintai. Perjalanan menuju kebenaran tentang Menara Saidah berakhir dengan sebuah kesimpulan yang mengguncang jiwa. Meski banyak yang telah mencoba mengungkap misteri gedung angker ini, tidak semua kisahnya dapat terungkap dengan mudah. Arwah-arwah yang pernah menghuni menara itu, mereka yang terperangkap dalam masa lalu yang kelam, tetap menjaga rahasia mereka dengan ketat. Mungkin, ada bagian dari cerita yang akan tetap tersembunyi selamanya. Namun, bagi mereka yang cukup berani untuk mendekati dan menggali lebih dalam, Menara Saidah tetap menjadi simbol dari kekuatan tak kasat mata yang ada di dunia ini. Di tengah Jakarta yang sibuk, ada sisi lain yang menunggu untuk ditemukan. Apa yang terlihat di luar hanyalah permukaan, dan terkadang, kebenaran datang dengan cara yang tak terduga. Menara Saidah bukan hanya sebuah gedung, tetapi juga sebuah warisan yang membawa cerita-cerita dari masa lalu, cerita yang masih bergema di setiap sudutnya. Mungkin, bagi sebagian orang, misteri ini tak akan pernah benar-benar terpecahkan. Tetapi bagi mereka yang telah menyelami ke dalamnya, Menara Saidah akan selalu dikenang sebagai tempat di mana kegelapan dan kebenaran bertemu. Dan bagi kita, kisah ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang dalam mencari jawaban di dunia yang penuh misteri dan tak terduga.